Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan memaparkan materi tentang kerjasama operasi atau KSO dan spesifikasi teknis dalam mata kuliah aspek hukum jasa konstruksi program studi pendidikan teknik bangunan. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, kelompok D ini. Yang pertama adalah Muhammad Hasbi dengan NIM 200201501009 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Yusrianti, saya sendiri dengan NIM 200201500003 sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian yang terakhir ada Musyawir Mansur dengan NIM 200201501013 sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sejarah awal mula kerjasama operasional atau KSO. Kerjasama operasional atau KSO diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1991 sebagai bentuk kemitraan antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing atau BUJKA dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau BUJKN. Model kerjasama seperti KSO kerap diaplikasikan pada proyek infrastruktur skala besar yang berkarakteristik kompleks, berteknologi tinggi, dan beresiko besar. Namun, saat ini kerjasama operasional sudah banyak dijalankan untuk kerjasama perusahaan di bidang telekomunikasi hingga makanan. Awal mula keberadaannya, kerjasama operasional KSO diperkenalkan di Indonesia menggunakan relugasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 50/PRT/1991 dan perubahan terakhir dari regulasi tersebut ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2011. Dalam regulasi tersebut, kerjasama operasional bersifat sementara dan bukan merupakan bentuk badan hukum baru. Regulasi tersebut sebenarnya mengatur syarat pemberian izin perwakilan konsenernya untuk mendorong peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional dan perekonomian nasional. Dalam mencapai tujuan dari regulasi tersebut, maka setiap BUJKA akan melaksanakan aktivitas proyeknya di Indonesia diwajibkan menjadi mitra dengan BUJKN. Model kerjasama ini menguntungkan Indonesia lantaran BUJKA diwajibkan melakukan transfer of knowledge kepada partner lokalnya. Selanjutnya yaitu definisi kerjasama operasional atau KSO. KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat bersama-sama menyelesaikan suatu proyek, baik yang membentuk entitas hukum baru maupun tanpa membentuk entitas hukum baru. Selanjutnya yaitu pihak dalam kerjasama operasional atau KSO. Ada dua pihak yang terlibat dalam kerjasama operasional. Yang pertama yaitu pemilik aset, merupakan pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggara usaha tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana kerjasama operasi, misalnya orang yang memiliki tanah untuk dibanguni gedung perkantoran di atasnya dalam perjanjian kerjasama operasional atau KSO. Kemudian yang kedua yaitu investor, merupakan pihak yang menyediakan dana baik seluruh maupun sebagian untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam kerjasama operasional. Kemudian
tujuan dari pembentukan kerjasama operasional atau KSO. Ada 3 tujuan dari pembentukan KSO ini. Yang pertama, menggabungkan sumber daya. Pengusaha kecil dapat mendompleng pada entitas yang lebih besar yang memiliki pengaruh lebih besar dalam suatu industri atau lebih banyak sumber daya untuk memastikan keberhasilan suatu usaha, kesempatan lebih terbuka untuk meningkatkan penjualan serta mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Yang kedua yaitu menggabungkan keahlian. Pengusaha besar juga memperoleh keuntungan dengan bekerja sama dengan pengusaha kecil yang pada umumnya akan memiliki keahlian yang lebih spesifik yang mungkin tidak seterusnya akan dibutuhkan oleh pengusaha yang lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi resiko. Manfaat yang paling dirasakan oleh pengusaha joint operasional adalah penghematan pengeluaran serta pengurangan resiko melalui pembagian modal dan sumber daya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yang dimana selanjutnya ada jenis-jenis kerjasama operasional atau KSO. Secara garis besar terdapat 2 jenis kerjasama operasi atau KSO. Yang pertama ada KSO administratif, yang dimana KSO yang terpisah dari anggotanya. Artinya administrasi usaha sepenuhnya dilakukan atas nama KSO, mulai dari pengajuan tender PBJ, penandatanganan kontrak kerja hingga penagihan hasil kerja atau penerbitan invoice. Yang kedua, KSO non-administratif, yang dimana KSO yang tidak terpisah dari anggotanya. Artinya, kontrak kerja dilakukan atas nama masing-masing anggota KSO dan tanggung jawab kerja ada pada masing-masing anggotanya. Atau dengan kata lain, dalam hal ini KSO hanya ditunjukkan sebagai alat koordinasi para anggotanya saja. Selanjutnya masuk pada pembuatan kontrak, yang dimana kerjasama operasional ini adalah perusahaan yang didirikan atas dasar perjanjian. Oleh karena itu, membuat kontrak merupakan hal yang sangat penting. Beberapa unsur yang harus ada dalam kontrak operasional yaitu adalah: yang pertama, penjelasan mengenai pihak yang terlibat, tujuan terbentuknya perusahaan, jangka waktu berlangsungnya kerjasama, serta penjelasan mengenai organisasi yang terbentuk. Yang kedua, ketentuan mengenai cara menyelesaikan perselisihan. Yang ketiga, ada pembiayaan, termasuk pemasukan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Yang keempat, dasar penilaian. Yang kelima, penjelasan mengenai hubungan antar pihak yang melangsungkan kerjasama. Yang keenam, ada peralihan saham. Dan yang terakhir, ada bentuk hukum. Diperlukan kejelian untuk merancang kontrak KSO ini, sehingga dapat mengatur unsur-unsur di atas dengan jelas dan tidak berat sebelah. Hal ini adalah sebuah manajemen risiko yang sebaiknya dipikirkan baik-baik dari awal sebelum memutuskan untuk melakukan kolaborasi dengan partner dalam bentuk KSO. Kemudian masuk pada poin proporsi platform dalam kerjasama operasional atau KSO. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nomor 14 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia atau Permen PR 14 tahun 2020 tentang telah diatur pada pasal 13 ayat 5 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, platform atau kerjasama operasional sebagaimana dimaksudkan dalam kerjasama operasi, salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi sebagai berikut: memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar. Yang kedua, memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah. Yang ketiga, memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah, atau memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil. Harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. Yang kedua,
Learn from KSO ini dengan proporsi modal mayoritas dan paling banyak maksimal 70%. Yang ketiga, jumlah dalam KSO atau kerjasama operasional dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 6 sebagai berikut. Yang pertama, untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 perusahaan dalam satu kerjasama operasi. Dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 perusahaan dalam satu kerjasama operasi. Dengan demikian, karena diatur batasan jumlah keanggotaan dalam KSO dengan kombinasi yang tidak dapat diperhitungkan, maka yang dibatasi sebagai batasan adalah porsi modal mayoritas yang paling banyak 70%. Selanjutnya masuk pada materi spesifikasi teknis. Untuk pengertian spesifikasi teknis itu sendiri, yaitu merupakan kriteria dari barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna barang atau jasa yang ketika dimanfaatkan memiliki nilai tambah. Spesifikasi tersebut tertuang dalam dokumen kontrak yang tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian tujuan spesifikasi teknis, yang dimana yang pertama, tujuan dari spesifikasi teknis ini untuk mencapai prinsip pengadaan barang atau jasa yang efisien, efektif, dan transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Yang kedua, untuk mempromosikan penggunaan barang atau jasa produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan barang atau jasa yang tepat dalam hal waktu, jumlah, mutu, harga, lokasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi spesifikasi teknik ada 5. Yang pertama yaitu sebagai media komunikasi antara pengguna dan penyedia barang atau jasa. Yang kedua, sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) bagi peserta tender pengadaan barang atau jasa dalam mengajukan penawaran. Yang ketiga, menjadi pedoman atau acuan bagi penyedia barang atau jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, menjadi pedoman bagi pengawas dalam melakukan monitoring penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, menjadi pedoman bagi pimpinan proyek yang mewakili pemilik pekerjaan atau sebagai pengguna dalam mempertanggungjawabkan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, adapun manfaat spesifikasi. Yang pertama, menguji barang atau jasa dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang atau jasa. Yang kedua, penyedia barang atau jasa akan terdorong untuk memberikan solusi lain yang lebih inovatif, yang menawarkan nilai uang atau value of money yang lebih baik kepada pengguna barang atau jasa. Yang ketiga, terciptanya kompetisi dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya, jenis-jenis spesifikasi ada 3. Yang pertama, spesifikasi produk akhir, yaitu jenis spesifikasi di mana yang mempersyaratkan dimensi dan kualitas produk akhir yang harus dicapai tanpa mempersoalkan metode kerja untuk mencapai hasil akhir tersebut. Yang kedua, spesifikasi proses kerja, yaitu jenis spesifikasi yang mengatur semua ketentuan yang harus dilaksanakan oleh penyedia selama proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi bertahap, yaitu jenis spesifikasi yang mengatur mulai dari langkah pelaksanaan, material, metode kerja, hingga hasil kerja yang diharapkan. Selanjutnya, kriteria barang atau jasa yang termuat di dalam spesifikasi ada 6, yaitu yang pertama, merek. Pemilik atau pengguna dapat menyampaikan kebutuhan barang atau jasa dengan menyebutkan merek
atau nama produk, terutama untuk barang atau jasa yang merupakan paten. Yang kedua, kualitas barang atau jasa. Kualitas barang atau jasa yang tingkat mutu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pengguna yang meliputi fungsi, keandalan, kompatibilitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, standar industri. Pengguna atau pemilik proyek memiliki kesempatan untuk membuat spesifikasi atau standar sendiri berdasarkan kebutuhan. Pemilik proyek dapat mengacu pada beberapa standar eksternal seperti standar industri, standar nasional SNI, dan standar internasional ISO. Yang keempat, kualitas, waktu, dan lokasi. Ketika pengguna atau pemilik proyek akan melaksanakan pengadaan barang atau jasa, tentunya harus mencantumkan kuantitas barang atau jasa, yaitu jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan waktu dan lokasi adalah kapan waktu pelaksanaannya dan di mana lokasi pekerjaan tersebut akan dilaksanakan atau diserahkan untuk pengadaan barang. Yang kelima, pelayanan purna jual. Layanan purna jual ini merupakan jasa yang ditawarkan oleh penyedia dari produsen kepada pengguna atau pemilik pekerjaan setelah transaksi pembayaran dilakukan sebagai jaminan mutu untuk produk, barang, atau jasa yang diberikan. Yang keenam, komposisi. Komposisi merupakan susunan zat dari suatu barang disertai dengan karakteristik dari masing-masing unsur pembentuknya. Selanjutnya, struktur spesifikasi teknis. Struktur spesifikasi teknis yang baku terdiri dari umum, uraian, tebal, benda uji, toleransi, rujukan atau batasan, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua, material, spesifikasi, sumber, pasokan, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan dan metode pelaksanaan. Yang keempat, pembuatan dan produksi campuran. Yang ketiga, pengendalian dan pengujian mutu di lapangan. Yang keenam, pengukuran dan pembayaran. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi kelompok kami, yaitu kelompok D, mengenai kerjasama operasional atau KSO dan spesifikasi teknis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.